Ojo ditarik dari syariat bos, tarik ini hakikat. Cek gak kontradiksi dengan kalimat saya tadi. Apakah iblis itu bisa masuk surga? Tak jawab. Dari segi ketakwaan, apakah Azazil lebih baik dari manusia? Kalau memang Azazil lebih baik dari manusia soal ketakwaan, apakah pantas saya pribadi malu dengan Azazil soal ketakwaan? Pun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak terus nih pertanyaan kedua cek geger santunya. Apakah Azazil itu bisa masuk surga? Sebab ketakwaannya. Lah ngeten nggih. Wis niki krusial. Viral tenan niki kok. Nah, dijawab pun. Iblis ada tugas. Malaikat juga ada tugas. Manusia pun juga ada tugas. Iblis ditugaskan Allah sebagai penguji untuk menyesatkan umat manusia. Malaikat ada tugasnya, yaitu dia mengajak, memberikan petunjuk terhadap manusia untuk kembali pada Allah. Tugasnya masing-masing. Jenengan tugasnya nopo? Sudah tertuang di dalam beberapa ayat dan beberapa surat. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan ani'budullaha wastanibut taghut. Intinya hanya menyembah pada Allah. Dan ini juga dituangkan dalam satu perjanjian MOU yang dimana zaman dunia belum diciptakan, ini kita sudah tercatat dalam buku besar. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Intinya ngakui enggak, hei manusia atau ruh, bahwasanya aku Tuhanmu. Nggih. Mau enggak kau hanya menyembah aku? Siap. Betulkah kau selalu bercinta hanya padaku? Sedika dawuh. Itu jawaban kita. Berarti tugas kita hanya menyembah. Akhirnya ditagih janjimu oleh Allah. Perjanjian itu yang mencetuskan ikrar tidak akan menyembah selain daripadanya, tidak akan memuji kecuali padanya, tidak akan bercinta selain daripadanya. Dites. Perjanjian itu dites, Pak. Yang tes-tesannya itu juga terjadi pada kakek-kakek kita, buyut kita. Nabiullah Adam alaihissalam. Apa yang terjadi? Mencret. Tahu mencret? Nabi Adam juga jatuh dalam perjanjiannya terhadap Allah. Wala taqrabah hadhihi sajarah. Sudah dikatakan Adam, kau tetap pingin kekal di surga ini, nggih. Patuwono aturaku dam. Siap. Apa? Jangan kau dekati pohon itu. Padahal sudah dijelaskan, Pak. Dijelaskan sungguh. Akhirnya dites Adam perjanjiannya.
Iblis dikersakni Allah, ditugaske Allah untuk menipu dan menyesatkan Adam. Satu sisi sebagai pengetesan Allah terhadap kesetiaan Adam terhadap Allah, satu sisi Allah membikin ukara utawa cerita lakon skenario lewat iblis Azazil untuk menggoda Adam. Sebab iblis manakala tidak dikehendaki Allah untuk menggoda, bisakah iblis Azazil menggoda Adam? Enggak. Hakikat loh, jangan ditarik syariat. Nek ditarik syariat mesti musuhan terus sampean. Sampean tarik hakikat. Nek ditarik hakikat, yang namanya Azazil itu enggak bisa apa-apa. La haula wala quwata. Sebetulnya Azazil itu makhluk. Bisa nyanggoda karena ilabil. Sampean tarik hakikat loh, sampean tarik nanggone keiksanan. Jangan ditarik dalam Islam atau dalam iman, gak paham namanya. Moncrot alias mencret. Terjadi toh? Kita pak lalapo enak-enak ono kandungan kok metu yo lapo lah. Boleh tadi gawe gerang ini mikir anak, mikir bojo, mikir nyambut gawe macam-macam. Aduh, ya wis, itulah skenario dan proses Allah. Innalillahi, yang penting bagaimana bisa wa inna ilaihi raji'un. Fatalaqqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaihi. Adam, kau kepingin balik nang negeri asalmu? Enggak ku, apa jenenge? Gusti, kula ni pegel dunya. Mangan aja kalau tidak leren nandur, enggak dapat makanan, macul, wis dan lain sebagainya. Jenengan nyuwun sewu. Kita kerja, kita macam-macam dan lain sebagainya. Des nggih Gusti kula pingin balik nang negeri asal kula. Masalah teng mriku kula piyambak pun ngraosake yen apa sing dikepingini iku wis teko dhewe. Tidak ikut-ikut nyambut gawe. Ana kandungan. Tuh mun tak arek cilik njur kandungan iku nyambut gawe lak mboten to? Meneng tok kaya niku lho kaya laba-laba mang lho Pak ya. Panganan teko dhewe, nutrisi teko ibu, vitamin dari ibunya. Udah Allah jamin. Bahkan sebelum lahir sudah disiapkan ASI monyor. Apa monyor itu Pak? Ya saking kadahe ngoten lho asine, ngoten lho. Monyor. Nggih. Sampai lahir udah disiapkan. Barulah kita masuk akil balik. Nah ini Pak, udah diam-diam hati kita, ruhaniah kita jatuh cinta pada yang lain. Udah Pak. Ya udah. Sekarang bagaimana kau mau kembali ke kandunganmu lagi? Baliyo nang kandunganmu. Nyerondol ngeten ta Gus. Ya mboten. Wa inna ilaihi rajiun. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Al-Az-Zumar ayat 54. Baliyo nang Tuhanmu. Udah. Kok nek bali mesti penak. Mesti penak. Iku mang dalane jenengan harus ke ihsan. Nyun sewu, apa yang menjadikan Adam itu bisa kembali? Fatalaqqa mongko nrimo sapa Adamu Nabi Adam mirabbi saking pangerane Adam nrimo apa kalimatin ing pira-pira kalimat. Maksud kalimat ini adalah ihsan iki Pak. Itulah isi sistem dari ajaran Dinul Haq yang jenengan lampai, yang beliau Nabi Adam jalankan. Fataba alaih, maka kesalahan Adam
yang dulu yang tercatat sampai sekarang di dalam Al-Quran dihapus. Jenengan yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jangankan dosa secara fisik Anda ngutil barangi wong, mohon maaf, dosa syirik Anda pun diampuni Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, sebab sifatnya Allah wallahu ghafurur. Lah nek gak di sepuro tak senenane Gusti Allah. Lah iya, sepenting Anda sesuai dengan petunjuk. Ali Imran ayat 31 itu tadi. Kalau kau betul-betul mengikuti Muhammad, mengikuti aku kata Rasul, berarti ngikuti apa? Ojo syariat tok, bos. Ya sak hakikate, sebab dengan hakikat kau imanmu akan jadi ihsan. Baru jawabannya yuhibbukumullah, diterima cintamu pada Allah sebab kau telah melepaskan cintamu terhadap selain Allah. Lah dulu Pak kon ngomong ini rodok gedede, dijiret ambek polisi, dijiret ambek tokoh-tokoh, dilapurno wis gak metu maneh awamu. Wis dulu Pak ya. Kalau sekarang udah ndak. Makanya para masyayikh guru-guru kita dulu Pak ya, sepuh dulu gak wani Pak, gak wani. Baru membahas tentang aqaid seket, beliau Mbah Husain Gresik ngebret urusan langsung Pak, dipanggil Polda. Tahun piro iku biyen? 8 pinten. Padahal itu dibahas ning gone majelis khusus jamaah dewe, meletek Pak, tas panggil udah. Beliau itu mukhalid apa? Lah putranya Gus Ma'arif mukhalid sama saya. Sumbernya dari Pasuruan, yaitu Mbah Syarif, Mbah Sarahib ngedukno putra Mbah Fakih, sing sekarang diteruskan oleh putranya Mbah Fakih Gus Mashur Pasuruan. Lambah satu paket atau mukhalid kali Mbah Syarif itu tadi plek nggih, boleh oleh cerita. Sekarang bebas sudah. Justru kebebasan inilah memudahkan umat manusia, khususnya umat Islam, mudah memahami dan membenahi perilakunya sehari-hari, terutama di dalam sholatnya. Ayem Pak tadi ibu lihat. Jadi Azazil itu patuh terhadap Allah, hanya ditugasi untuk menguji jenengan. Dalam syariat dikatakan menyesatkan. Kita manusia sebenarnya itu lebih malu. Ya, tugas kita taat malah blontang sih enak Pak. Bahkan kalau masuk di dalam ayat munafik, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Al-Baqarah ayat golekno dhewe. Mungkin ya ayat 10 mau piro, ndek-ndekan niku. Wa minan nasi, lan iku sebagian banyak manusia yang mengatakan dirinya itu beriman pada Allah. Mayyakulu amanna billah wa bil yaumil akhir, dan hari akhir. Tapi sampe tingali ditutup ayate iku mang, ditutup kalimat ya apa? Wa ma hum bimu'minin, lan iki gak krasa. Sesungguhnya mereka itu sejatinya tidak beriman. Berarti tugas emang sak temene taat, akhirnya dia itu ingkar dari taat. Nek wis ingkar dari taat, dari tugasnya, dia iku mang menyembah, dia sekarang menyesatkan Pak.
Bahaya ini. Bahaya. Buka dalam surat Ibrahim ayat 3. Mereka, sapa mbuh mereka itu? Yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Mungkin dibuka ya. Dalam surat Ibrahim ayat 3. Sapa mereka alladzina iki? Alladzina iku sapa? Kalau boleh aku ngomong, alladzina itu iblis dan konco-konconya iblis, iblis dan tangan kanannya iblis. Siapa? Terserah sampean, aku sepenting aku gak ngomong ngono lho. Iku yastahibbunal hayatad dunya. Membikin hatimu cinta terhadap selain Allah. Hayatad dunya apa? Senang dengan kehidupan dunia. Rohaniyah bukan jasmani ya Pak. Rohaniyahmu itu dibikin ya apa sekiranya cinta dunia. Cinta kesenangan dunia. Sebab kalau ruhaniyah sudah jatuh terhadap cinta pada kesenangan dunia, alal akhirah akan melarikan Allah. Ayat ini satu paralel dengan surat Alhaakumut Takasur hatta zurtumul maqabir. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai mati. Diajak Anda ngurus-ngurusi membahas masalah selain Allah. Apakah di dalam jalur muhadharah ataukah mukasyafah? Mereka itu akan menarik hati sampai ditarik supaya bersukaria pada selain Allah. 1. 2. Wa yasudduna an sabilillah. Dia akan menghalang-halangi kau ketika saat kau fisabilillah berjalan menuju tujuan yang fitrah pada Allah. Dia halang-halangi. Caranya menghalang-halangi gampang, Pak. Kowe ngaji apa iku? Tentang apa? Dinul haq. Ojo gendeng. Ngaramu gendeng. Lho, tanggoku kebaan ilmu, saiki gendeng ngomel-ngomel. Wis. Allah ya karim. Sanggahan, sangkalan tentang kebenaran yang mutlak bermunculan. Bermunculan wis. Diskriminasi. Dia enggak suka jenengan itu lari menuju dan bertemu Allah, enggak suka. Bahkan dalam iman mereka tidak ada keinginan untuk bertemu Allah ketika saat beramaliyah apapun, enggak ada, Pak. Ayo. Ngen-ngenen bali nang ngene jaman biyen sampean kali kula. Wayah opo ae, enggak ono hatiku untuk ketemu Allah. Wis paling mentok lah sholat. Gak ono ceritane sampean dulu kali kula niku wae Allahu Akbar ning ati ketemu Allah, enggak ada. Dijejeli sampean kali kula masalah surga, dijejeli masalah ganjar. Bahaya, bahasa hakikat bahaya tah itu. Ya bahaya. Bagi Anda. Nek terus-terus seperti itu gitu loh. Karena itu proses, nggak ada masalah, nikmat ono aja proses seperti itu. Nggak mau. Kan baru-baru ini aja hati sampai niku masuk di dalam surat Al-Ankabut ayat 5 atau surat Al-Kahfi ayat 110. Wa man kana yarju liqa rabbi wa man kana yarju liqa Allah. Ada keinginan hati untuk bertemu Allah, ya baru-baru aja toh Pak. Saya katakan baru-baru saja itu entah 5 tahun ke depan. Saya katakan baru-baru saja itu lebih banyak puluhan tahun waktu demi waktu kita gunakan untuk berkasih mesra dengan kesenangan dunia. Ayo ojo diakoni tak jotosi gitu. Kok ngaku diuyoyo kok. Iku proses. Prosesnya kita memang seperti itu, Pak. Masya Allah. Kita tinggal matur suwun alhamdulillah nang Allah.
Niku ditarik Allah untuk keiksan niku matur suwun pol pokoknya. Sebab huwa khairum mimma yajma'un. Pangkat posisi koyok niku lebih baik daripada apa yang selama ini kita kumpulkan urusan dunia. Oke lah nyun sewu, bojo duwe, anak duwe, dunya brono mewah, pabrik wek sampean, dunya dadi inten wek sampean. Huwa khairun, tentang anugerah, syafaat, rahmat Allah, keiksanan ini lebih mahal daripada apa yang kau kumpulkan selama ini. Pabrikmu sak malang wekmu, wah tumpakmu motor iku moh motor apa iki? Alphard 2007 moh. Sing nek luar sing koyo sedan ngono, Pak. Salamborgi. Sambor sini. Sembo ya ini lho Pak ya. Awak dhewe gak paham ning ngono. Ning omeh ana 7. Abang, ijo, kuning, blontang, putih. Jumlahe warna iku ono kabeh. Ya Allah. Bojo sampean Indonesia yo ono, Malang ono, Sidoarjo ono, setiap kota ada. Hei, tak takoki kuwi. Kuwi nek bongko kok tinggal Tegak. Ayo. Berapa puluh tahun itu kau nikmati? Manakala kau bandingkan setelah kematian khalidina fiha abadan, nggak ada batasnya. Ayo, padahal yang dibutuhkan khalidina fiha itu adalah keiksanan imanmu. Ya wis, pilih dewe karepmu. Ingat, mereka ketika saat di dunia belum sampai pada Allah berdusta. Barang siapa yang ketika saat di dunia itu berdusta atau mendustai terhadap pertemuan terhadap Allah, maka dia akan sengsara selama-lamanya. Subhanallah. Cara mereka menghalang-halangi Anda bahkan digemborno nak nggone media, digemborno nak nggone makalah bahwasanya hakikat itu sesat. Termasuk trik mereka supaya umat Islam khususnya umat manusia tidak mau masuk di dalam pengajaran keiksanan. Itulah trik mereka. Bahkan mungkin sampai sudah nggak asing lagi cerita nih Raden Said atau Sunan Kalijaga membunuh Syekh Siti Jenar. Pak, bohong itu Pak. Sejarah itu gak bener. Apa ya tumon wali mateni wali. Hah? Gak tumon Pak. Iku propaganda mereka yang tidak tanggung jawab. Yang sampai tidak sadar punya maksud. Apa maksudnya? Substansinya. Umat manusia supaya tidak masuk ke dinul haq. Titik isi kuda. Titik ada di situ. Sampai dipolas dengan bahasa Raden Said. Aku golek isi di jeneng. Oh enggak ada, yang ada Allah. Nah gitu tuh Pak ya. Insya Allah. Sejarah terkait hal itu bohong. Sak temeni bohong. Tapi kita kemakan lah. Baru sadar Anda sekarang. Karena Anda sudah keiksan. Sebab di dalam ihsan Rasulullah mengatakan dalam satu ayat Allah, wa ma arsalna illa rahmatalil, aku tidak diutus ke bumi ini kecuali memberikan rahmat bagi segenap alam. Lah kok membunuh paten pita. Itulah propaganda mereka Pak. Yang terakhir mereka akan kalau yang pertama nggak bisa, kedua nggak bisa, yang terakhir Pak, waya bahunaha iwaja. Ibrahim ayat 3 tadi. Dia membengkokkan, ya, membengkokkan keimananmu
dengan cara apapun akan dia lakukan. Padahal ditutup ayatnya itu inna fi ulaika fi dhalalim ba'id. Buka. Dalam ayat 3 itu kalimat terakhir ditutup ulaika fi dhalalim ba'id. Iki Quran, Pak. Mereka itu siapa ya? Ya wis anggapan iblis wis. Mereka itu adalah tersesat yang amat jauh. Udah. Ini akan diterima sebagai pelajaran bagi kaum ahli syuhud. Kaum ahli syuhud. Jadi mukhatabnya mereka itu adalah siapapun. Mereka itu yang condong menjadi tangan-tangannya setan. Kalau ditarik dari sisi muhakamah ayat itu, ulaika itu siapa? Nah, orang yang tidak beriman seperti imannya orang beriman. Yang belum ihsan mesti mengatakan itu. Makanya jangan heran. Bendera banyak, ya dah. Punya bendera ini mesti fanatik dengan benderanya. Akan menyalahkan bendera orang lah. Ojo heran, jangan heran. Lah mana letaknya illa rahmatan lil alamin? Ya ketika saat diiksan. Anda ketika saat diiksan walaupun benderamu gak sama, gak mungkin Anda gak rukun. Mesti rukun. Mesti rukun. Contohnya Indonesia. Negaranya satu, Pak. Bangsanya banyak. Bangsa itu suku. Ada suku Jawa, suku Madura, suku Bugis, suku Dayak, suku apapun. Tapi di situ diajarkan tentang sangkan paraning tumati, atau diajarkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, khususnya wa inna ilaihi rajiun, keiksan, keesaan. Maka sampai detik ini walaupun terjadi macam-macam tidak sama dengan di negara Timur Tengah bangsa Arab. Bangsa Arab bangsane sitok, negarane ukeh. Beda dengan Indonesia. Negaranya satu, bangsanya. Makanya orang Eropa itu heran delok orang Indonesia. Kok iso ya? Kok bisa orang Indonesia itu apa? Negaranya satu tapi bangsanya banyak, kok iso rukun. Sampai detik ini rukun. Walaupun ada gejolak-gejolak, timbul permusuhan, walaupun ada, cuman secara umum belum terjadi seperti sana. Sana bangsanya itu nyun sewu satu bangsa Arab, tapi negaranya banyak. Perangan, Pak. Syiah Sunni beda bendera, perangan. Nggih, mohon maaf. Karena Indonesia itu dasar undang-undang kita itu pertama ketuhanan yang maha ada di situ. Diwajibkan untuk ke akad dulu. Nah, ini disesuaikan dengan lagu kebangsaan kita yang dibangun pertama, bangunlah jiwanya dulu. Diutamakan maksudnya. Baru bangunlah badannya. Untuk yang satu, negara Indo, maksudnya Allah. Kalau tahun 2005 niku gara-gara sama sakniki kagungan jam regone 10 real. Gara-gara bicara tentang tauhid terhadap pedagang Arab sana. Ceritanya gini, Pak. Aslinya kalau saya sudah siap dengan uang 10 real 2005. Gara-gara saya bicara ketuhanan dibebaskan, Pak. Katanya hadiah. Hadiah. Umpama basa Jawa nih mriki, sampean kok sakit ya bicara
seperti itu jenengan iku si enom. Pada waktu itu 2005. Iku umur piro si anakku? Ya si enom lah. Si gagah Pak ya. Cuman kawuru lho. Kayak datuk mari rambut tawa mriki Pak. Ati wong lanang melok seneng mriko. Nggih, kula tahu sih kalau di Mekah panjang rambut saya sampai ke nisore bokong ngene. Jadi kula mboten wani ngruwi, mboten wani, membuka gak wani. Mesti tak gelung terus tak serbani. Bengi-bengi kula niki kula buka. Metu teko maktab. Maktab itu kalau di sini itu hotel. Halo sing seruit-seruit Pak. Dikira iku orang perempuan. Bahasa Jawa kok raimu gak ndelok wong aku berngosen ini lho. Pernah Pak, saya itu beli apa itu bukan jam, nek jam sudah selesai. Beli baju gitu loh. Mohon maaf iki gak pantes tapi tak critakno ae. Di sana itu para pelayan cara mriki sing dodolan apa jadi? Bukan yang memilih, karyawan ya. Enggak ada perempuannya Pak, semua laki-laki. Lah kula kok didempet. Didempet iku diulek-ulek ngeten kula, pupu kula. Aku bicara haram. Ngene, bahasane kan iku haram. Halal. Jadi dia ngomong halal. Haram, halal. Bahasa halal boleh, ngene lho. Saya katakan haram. Haram itu kalau kita kan kejam Pak haram itu ya. Cara sana itu haram maksudnya enggak boleh gitu lah. Enggak boleh. Yes gara-gara tak rewe iku mang lho Pak ya. Mungkin dek iku mang iki anu mungkin. Wong apa? Wandu, oh. Ya gak ngerti ngono kuwi. Jadi yang terkesan saya itu sebetulnya aku enggak haji Pak. Kesana itu layangan. Iya layangan. Itu sebagai tugas aja tatkala saya nuntut pada Allah kapan diperbolehkan saya membahas ini dengan terang-terangan tanpa isyarah bahkan di tengah umum. Udah saya disuruh kembali ke Mekah. Padahal saya enggak pada saat itu enggak punya uang terus enggak punya keinginan. Enggak ada Pak. Akhirnya apa? Allah cari gara-gara. Jamaah saya itu tahun 2000 sampai 2005 itu ada kontraktor ya. Saya enggak minta, enggak. Itu Allah yang anu sendiri. Gus, saya belum haji Gus. Tapi berhubung Gus ngajarkan saya tentang dinul haq, walaupun isyarah sampai detik ini saya gak mudeng, gak paham. Saya pingin Gus haji dulu. Oh gitu. Lah bersamaan dengan itu sebelumnya Allah sudah ngode saya diperintahkan ke Mekah. Karena saya demo pada Allah, ya Allah kapan saya jenengan kasih kewenangan untuk menyampaikan dinul haq tidak hanya secara umum tetapi belak-belakan. Gak ada isyarah. Lho nek gurumu gelem dipedot. Ayo budal sana ke Mekah. Jadi ke sana itu tugas saya itu secara syariat layangan. Nah, layangan. Bisa sampean tanya terhadap teman-teman pada waktu itu. Kopre Gus isine apa? Enggak ono pakaiane, layangan tok lho. Sempat di Bandara Surabaya ini dicekal Pak, yang kardus besar itu dicekal, enggak boleh, harus keluar ini. Aduh. Akhirnya tak perkirakan di dalam satu koper itu ada 100 berapa itu? 109 layangan. Iya. Baju cuman 2 setel. Lah di sana itu Pak, ngumpulno layangan itu enggak bisa Pak. Nek kalau dukur-dukur maktab. Dukur maktab enak. Pernah ketika terjadi kira-kira sholat asar itu di Madinah, itu layangan saya itu jatuh di depan Madinah, Jerambah. Polisinya wedi, bawa tahu niku wau.
Kan nyelot-nyelot ngeten to Pak ya. Dikira mungkin iki ya mau teroris sama piye ya ta ya. Saya guyu kekel kan. Jadi yang namanya layangan kan bisa diprik to Pak ya. Tak gudo masalah aku. Sret. Oh enggak namanya bingung di sini. Akhirnya ya udah daripada kena masalah tak gulung aneh gitu. Jadi di Hijr Ismail kalau nggak salah di situ, ya itulah maksudnya Nabi Ibrahim harus membunuh, menyembelih anaknya. Ternyata apa Pak? Ya udah, ditidurkan hampir 1 tahun. Udah, orang tidur itu tahu dirinya, badannya nggak tahu. Saya tadi sarungan apa celanan nggak tahu. Mujurnya kemana juga nggak tahu. Wong namanya tidur. Hampir 1 tahun katanya keluarga kami dulu itu. Ya udah itu maksudnya dipotong ya itu. Dipotong lehernya itu. Jadi kehormatan semua hilang Pak. Akhirnya mulai saat itu mengatakan Gus Mukhlason gendeng. Ngoten. Padahal ora aku turu. Aku turu. Udah. Akhirnya masuk praktek di tengah lapangan. Waduh ngeri nih setengah mati nek ngomong podo ngeri nih. Nek Rasulullah itu nyun sewu. Di samping dicaci, dimaki, dihina sesat. Rasulullah itu ajarannya dihina orang kafir itu. Ajaran ini pokoknya gak ono bener. Oh bener nih ngoten. Ketika itu tak gelar, memang begitu. Ya Allah. Lah jamaah tahun 2000 sampai 2005 ini nemu istilah itu nemu riyayane. Tahu nemu riyayane. Dulu selama 5 tahun nggak paham balas itu. Ketika saat sudah digelar terang-terangan tanpa isyarah dan secara umum, cara wong nangis iku nangis seneng. Lan jenengan pawenak saiki nyoh mangapo kili sego wis mateng rawon soto mangapo jenengan kari mangan kari ngelek tok. Ngono iku ternyata akeh sing gak kelem. Gak kelem. Sariawan betul. Iya sariawan betul. Engko nek tak mangani perih. Padahal itu asyifa, obatnya hati itu. Dari hati yang lara, dari hati yang syirik menyekutukan Allah. Padahal dengan itu akan bebas. Jadi memang betul Pak, kita itu harus malu dengan Azazil. Azazil tugasnya adalah menyesatkan. Kita tugasnya adalah taat, tapi sekarang malah menyesatkan, bahkan yaitu tadi dzil mudil. Dzil mudil. Ada ayatnya, ada. Itu tadi Ibrahim ayat 3. Mungkin ditambah lagi itu tadi Al-Baqarah 257. Iku 5 apa iku? 55 menengai sama niku. 55 iya ya. 57 bos. Bukan 55. Ini kita diramesi bisa neraka. Jadi disitulah walladzina kafaru auliya taghut. Mereka yang menjadikan Azazil sebagai imamnya, sandarannya, apa yang terjadi? Kegelapan. Dia akan nyun sewu satu paralel dengan surat Ibrahim ayat 3 tadi, akan menjadi tangan-tangan iblis untuk menyesatkan yang lain. Saiki pertanyaan, apakah Azazil iblis itu besok bisa masuk surga? Bisa. Bahaya ini. Manakala Allah menghendaki. Nek ana ngene gak bahaya. Manakala Allah menghendaki.
Wis mumet iki kok. Jadi pertanyaan apakah Azazil itu bisa masuk surga? Tak jawab bisa manakala Allah menghendaki. Clear wis, aman. Bisa. Kan. Jadi memang kita harus malu Pak. Tugas kita taat, nyatanya kita itu maksiat. Tugasnya iblis itu maksiat, menyesatkan, jadinya maksiat ya menyesatkan. Ojo ditarik dari syariat bos, tarik ini hakikat, cek gak kontradiksi dengan kalimat saya tadi. Apakah iblis itu bisa masuk surga? Tak jawab bisa, manakala Allah menghendaki. Clear wisan. Oke, ada lagi?